Siapa yang menyangka daerah yang dulunya penuh lumpur, tidak terawat, bahkan sarana MCK pun tidak tersedia, kini rapi dan tertata. Ya, inilah Desa Ketapang. Desa ini dihuni oleh mayoritas warga yang mata pencahariannya adalah nelayan. Dulunya mereka tinggal di pesisir pantai. Banjir dan lingkungan kumuh sudah hal lumrah bagi mereka. Permisi Bu, Iya. ganggu bentar ya Bu, Iya, ngobrol-ngobrol. nggak apa-apa, Tadi saya habis keliling di sekitar sini, sudah lumayan banyak ya Bu rumah-rumah warga yang sudah dibenerin sama pemerintah Kabupaten Iya. Tangerang. Kalau Ibu sendiri udah berapa lama sih Bu tinggal di sini? Hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya Iya. Bu? Berarti ada beberapa tetangga Ibu yang pindah juga ke Iya, sini? iya. Itu sebelumnya Ibu tinggal di daerah mana sih Bu? Di pinggir laut sono. Pinggir laut terus Iya. kemudian dikasih fasilitas pemerintah, iya. boleh nempatin di Di sini ya Bu? sini, iya. Itu ada bayar nggak Bu? Enggak, gratis. Betul-betul gratis ya Bu? Iya, dikasih gratis. Terus bedanya tinggal sebelumnya dengan di sini Bu, udah ada rumah bahkan udah tembok ya Bu ya. Ini gimana Bu rasanya? Ya, waktu di sono mah kalau air banjir pasang air laut tuh masuk ke dalam sampai kecepak. Enggak cuci kaki lagi, udah sekalian aja cuci kaki di situ tuh. Kasur sampai kerendam, tidurnya di bawah mah. Sekarang mah alhamdulillah di sini enggak kebanjiran tuh. Terima kasih Iya, Bu, sehat selalu ya Bu. iya, makasih. Yo, makasih. Mari Bu. Iya. Sri Suryani dan warga lainnya kini sudah merasakan dampaknya dari program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin atau Gebrak Pakumis. Selama 2022 saja, program ini berhasil mencatat 1.222 rumah yang diperbaiki di Kabupaten Tangerang. Selain mendapatkan rumah layak huni secara gratis dan air PDAM dari program Pakumis, warga mendapatkan mata pencaharian baru, yakni berdagang. Ya, kawasan pemukiman mereka berdampingan dengan kawasan wisata Ketapang Urban Aquaculture dengan total luas kawasan 26 hektar dan total hutan mangrove 15 hektar. Membuat lokasi ini menjadi daya tarik baru Kabupaten Tangerang bagi wisatawan. Setiap akhir pekan, 250 hingga 300 orang berdatangan ke sini. 116 UMKM baru muncul imbas hadirnya lokasi wisata ini. Hal ini sebagai salah satu realisasi gerakan membangun masyarakat pantai atau Gerbang Mapan. So far sih saya lihat rapi ya dan bersih juga. Fasilitasnya ya boleh ya, kayak ada toilet itu harus bersih, terus ya ada tempat peneduhan aja, tenda-tenda gitu ya, jadi lebih nggak kepanasan. Kafe mungkin. Namun, menata kawasan kumuh dan tidak tertata menjadi kawasan layak huni, bahkan memiliki nilai lebih, bukanlah tanpa perjuangan. Wah, tadi saya udah keliling-keliling nih Iya. Pak di tempat pengembangan budidaya mangrove. Oke. Cukup menarik ya Pak, karena kalau sebetulnya dilihat-lihat nih Pak, ini kan sebenarnya dulu bisa dikatakan tempat ataupun menjadi kawasan yang padat dan juga kumuh Betul, ya Pak. kumuh, ya. Tapi luar biasa sekali ada program Gebrak Pakumis, Gebrak masyarakat Pakumis. yang dulu biasanya tinggal di pesisir. Bahkan tadi saya tanya-tanya ke beberapa warga di sekitar sini Pak, MCK-nya bahkan dulu belum ada. Belum ada, Tapi mereka masih sekarang- buang air di kali ya. Kali bahkan ya Pak. Sekarang sudah ada fasilitas itu, tapi tentunya ada tantangan ya Pak yang dihadapi. Bagaimana sih Pak saat itu Anda meyakinkan supaya masyarakat mau untuk pindah ke daerah yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah? Iya, yang pasti setiap kita menjalankan program di satu wilayah, tentunya pasti ada tantangan ya Mbak ya. Tantangan tersebut ya antara lain ya ada penolakan warga, mungkin komunikasi yang kurang tertempuh dengan baik. Nah ini kita komunikasikan dengan baik secara langsung
ya secara langsung kepada warga, bukan melalui perwakilan-perwakilan. Meski dulunya Kecamatan Mauk masuk kategori daerah terisolir, kini bertransformasi menjadi kecamatan yang maju. Di sini, Mauk memiliki puskesmas setara rumah sakit tipe D. Puskesmas ini mampu melayani 300 hingga 500 pasien per hari, dengan total 104 staf medis dan non-medis yang siap melayani. Halo dok. Halo, selamat pagi Mbak Sasa. Halo. Selamat datang di Puskesmas Mauk. Iya, terima kasih dok. Nah ini kan adalah salah satu puskesmas yang direvitalisasi di Kabupaten Tangerang ya Pak, Siap. di sekitar tahun 2019. Nah boleh dong dielaborasiin dok, ini seperti apa sih perbedaan sarana prasarananya utamanya ya dengan perubahan sebelum direvitalisasi? Baik. Ya, kalau sebelum direvitalisasi udah jelas berbeda ya. Kalau perbandingan gedung juga udah beda. Kelengkapan sarana dan prasarana juga udah beda. Kualitas layanan juga kita harus tingkatkan. Kita mulai dari awal pasien datang, pendaftaran itu untuk pasien yang memiliki kartu BPJS atau kartu Puskesmas Mauk, mereka tidak perlu buru-buru daftar ke loket. Oke, ini berarti alatnya kalau kita lihat di sini ya? Ya, Dok ya? ini salah satu alat digitalisasi yang kita gunakan. Jadi mereka cukup scan barcode yang ada, nama langsung ada. Artinya Kalau puskesmas ini memang- sudah menerapkan digitalisasi ya? Siap. Masyarakat yang berobat di sini dipastikan gratis, tanpa dipungut biaya apapun dan dilayani secara profesional. Geliat ekonomi pun kian terasa saat pemerintah hadir di tengah masyarakatnya. Masyarakat yang dulunya berjualan di pinggir jalan, kini sudah memiliki pasar tradisional yang tertata dan nyaman. Halo, permisi Pak. Iya, Permisi. Pak, ini udah berjualannya berapa lama sih di pasar tradisional Mauk ini? Ya sekitar kurang lebih 3 tahun lah di sini. Saya Oke, nah gimana sih Pak rasanya berjualan? Kan dulunya kan pasar tradisional Mauk ini kan biasanya orang berjualan di luar nih Pak, sekarang udah di dalam. Gimana sih rasanya? ya alhamdulillah sih waktu di luar kan kita kepanasan, kehujanan. Pas kita pindah ke sini, alhamdulillah kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kalau dari dampak yang dirasakan sendiri dari segi penjualan seperti apa? Apakah misalkan pengunjung semakin ramai atau seperti apa? alhamdulillah dari pengunjung sekarang udah mulai ada peningkatan. Ada keramaian ya, kelakuan juga lumayan gitu dibandingkan sama yang dulu gitu. Oke. Kabupaten Tangerang terus bertransformasi menjadi kota metropolitan baru demi menggenjot pendapatan asli daerah. Beberapa kota satelit pun telah dikembangkan di wilayah dengan populasi hingga 3,5 juta jiwa ini. Bahkan pasca pandemi Kabupaten Tangerang berhasil menempati posisi ketiga pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ketiga di Provinsi Banten. Di mana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonominya mencapai 5,47%. Lalu seperti apa jurus jitu Kabupaten Tangerang dalam mempertahankan dan juga menggenjot pertumbuhan ekonominya? Saya menemui langsung sang nakoda Kabupaten Tangerang yang telah 10 tahun memegang tampuk kepemimpinan, Ahmad Zaki. Halo Pak Halo. Zaki, apa kabarnya? Baik, Mbak Sasa. Oke. Ini adalah salah satu dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, Ini konsepnya seperti apa sih Pak? Seru banget ya Pak. Kayaknya boleh kita sambil keliling boleh, ya, Pak, boleh, sampai boleh. kecamatan. Selamat datang yang pertama di kantor Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ini memang kantor kecamatan yang didesain untuk membuat nuansa berbeda kepada masyarakat yang butuh pelayanan, administrasi dan lain sebagainya.
Mbak Sasa mau ngopi? Wah. Ada mesin kopi seru juga di banget nih, sini. Pak. Ini pas saya masuk bener-bener konsep ini kayak berasa di startup bukan di kantor kecamatan loh Pak. Alhamdulillah. Jadi hampir semua kantor kecamatan di Kabupaten Tangerang itu punya tematik yang berbeda. Oke, jadi setiap masing-masing kecamatan ada konsepnya masing-masing ya Pak? Ada konsepnya masing-masing, kemudian dari lobi dan juga ruang tunggu itu punya desain yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Nah di sini karena dekat dengan kota satelit, desainnya juga memang menyerupai untuk tempat pelayanan seperti di mall ataupun di pusat perbelanjaan. Oke, ngomong-ngomong Bapak sering ngantor di sini ya Pak? Ini saya boleh minum Boleh, kopinya, silakan. Pak? Oke, Udah kita ada sambil kopinya. jalan-jalan ya Pak ya? Iya. Bapak sering ngantor di sini berarti? Beberapa waktu ya, karena memang jarak dari kantor Kecamatan Kelapa II dengan pusat pemerintahan di Tiga Raksa agak cukup jauh. Ini berada di wilayah timur, pusat pemerintahan di Tiga Raksa di wilayah barat. Nah ini Pak Camatnya, Pak Hadi. Oke, halo Pak. Seru sekali kantor kecamatannya. Saya Iya. nggak berasa di kantor kecamatan loh ini Pak. Betul. Kita boleh sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan ke sana ya Pak Boleh? ya? Oke, Yuk, sambil kita- jalan ke sana ya Pak. Baik.